Kita selamat bertemu kembali. Selamat pagi di Saints in 7 Days dan kisah kita tentang Santo Louis dan Santa Jelly Martin. Hari ini adalah sesi terakhir, sesi yang ketujuh, dengan tema persembahan seorang ayah. Ini semuanya adalah panduan dari Francis. Pada tahun-tahun setelah kematian Jelly, Louis dipanggil untuk berkorban berulang kali demi putri-putrinya dan kerajaan Allah. Kita akan melihat bagaimana pada akhirnya ia rela memberikan segalanya demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Ia mempersembahkan kepada Tuhan segala yang dimilikinya, anak-anaknya yang terkasih, kemandiriannya, bahkan pikiran dan ingatannya. Semua itu ia berikan dengan rela demi kemuliaan Tuhan. Sejauh ini kekhawatiran utama Jelly ketika dihadapkan dengan kematian adalah kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi pada keluarganya saat ia tiada. Ketika saudara laki-lakinya menyarankan agar Louis dan anak-anak perempuannya pindah ke Lisieux agar lebih dekat dengan keluarganya. Jelly membuat suaminya berjanji bahwa ia akan melaksanakan rencana tersebut. Louis mencintai istrinya sedalam-dalamnya. Setelah kematian istrinya, seperti saat istrinya masih hidup, dan dengan setia menghormati permintaan terakhir istrinya. Meskipun kepintahan itu merupakan pengorbanan besar baginya. Seluruh hidupnya dihabiskan di Alencon, paviliun kesayangannya, tempat ia biasa berdoa, makam anak-anak dan istrinya, serta teman-teman dan masyarakatnya. Namun, karena mengutamakan kebaikan anak-anak perempuannya, di atas keinginannya sendiri, ia mengemasi keluarga kecilnya dan pindah ke Lisieux. Di sana, di rumah baru mereka, anak-anak perempuan dan ayah mereka menemukan irama baru. Anak-anak perempuan ayahnya dengan penuh kasih sayang memanggilnya sebagai raja terkasih mereka. Anak-anak perempuan ini belajar banyak tentang kekudusan dari ayah mereka, seperti yang mereka pelajari dari mendiang ibu mereka. Teresa yang menulis jauh di kemudian hari tentang periode itu dalam hidupnya mengatakan bahwa dia hanya perlu memandangnya untuk melihat bagaimana orang-orang kudus berdoa. Dan Celine yang merenungkan kasih sayang lembut ayahnya mengingat bahwa tidak ada hati seorang ibu yang dapat melampaui hatinya. Louis, meskipun dia sangat mendukakan istrinya, tidak diragukan lagi menemukan penghiburan yang besar di tengah-tengah anak-anak perempuannya. Namun, satu persatu, Louis sekali lagi diminta untuk mempersembahkan anak-anaknya kembali kepada Tuhan. Kali ini bukan menyerahkan mereka kepada kematian, seperti yang ia lakukan kepada orang kudus kecilnya, tetapi kepada kehidupan religius. Panggilan yang telah tertutup bagi Louis dan istrinya menjadi jalan yang diambil masing-masing anak perempuannya menuju kekudusan. Pauline adalah orang pertama yang pergi ketika ia berlari kepada ayahnya dengan penuh kegembiraan
untuk menyampaikan keputusannya untuk bergabung dengan Carmelite, ayahnya memberkatinya meskipun perpisahan itu akan membuatnya sakit hati, sedih. Dan kemudian, seperti Abraham modern, ia mendaki Gunung Karmel dan mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Sejak saat itu, ia hanya akan bertemu dengan Pauline seminggu sekali dan hanya melalui kisi-kisi yang memisahkan pengunjung dari biarawati Karmelit tersebut. 4 tahun kemudian, putri sulungnya, Mary, juga mengumumkan keinginannya untuk bergabung dengan Karmelit. Louis berseru bahwa Tuhan tidak dapat meminta pengorbanan yang lebih besar darinya. Tetapi ia memeluk putrinya yang terkasih, memberkatinya, dan mempersembahkannya juga kepada Tuhan. Berikutnya adalah Leonie. Tanpa memberitahu siapapun, ia pergi untuk bergabung dengan biara Clarice. Tricia juga menyampaikan keinginannya kepada ayahnya untuk menjadi seorang suster. Sekali lagi, Louis menangis secara terbuka. Menurutnya, itu adalah kehormatan besar sekaligus pengorbanan besar bahwa Tuhan menerima semua putrinya untuk hidup bakti. Ketika Biara menolak Trace karena usianya masih muda, Louis akan dengan mudah menerima keputusan mereka sebab berkat bagi dirinya sendiri. Seperti Tuhan yang mengembalikan Ishak kepada Abraham. Risha tampaknya telah dikembalikan kepada Louis. Namun, begitu melihat ekspresi kekecewaan putrinya, Louis pun berkemas dan membawa keluarganya untuk pergi ke Roma guna meminta persetujuan pribadi Paus atas penerimaan Tresia di Biara. Kasih sayang seorang ayah jelas tidak mengenal batas. Tidak lama kemudian, putrinya yang masih hidup, Shelin, juga mendengar panggilan untuk hidup religius dan meninggalkan rumah. Kemudian dimulailah cobaan terakhir yang terbesar, Louis. Ia terserang stroke dalam perjalanan ke misa suatu pagi, dan sejak saat itu kesehatannya mulai menurun. Ingatannya mulai menurun, dan ia menjadi bingung dan kehilangan arah. Bagi seorang pria yang sangat menghargai karunia pikirannya, kehilangan ingatan dan pikiran jernihnya adalah jenis penderitaan terburuk yang dapat dibayangkannya. Suatu hari, dalam keadaan mengigau dan berhalusinasi, Louis yakin bahwa perang akan segera terjadi di gerbang kota. Meraih pistolnya, ia bergegas untuk membela putrinya. Hari itu menjadi jelas bahwa Louis tidak dapat lagi hidup sendiri dengan aman. Dan keluarganya membuat keputusan sulit untuk menempatkannya di rumah sakit jiwa. Di saat-saat yang lebih jernih, Louis Martin akan berkata, "Saya tidak pernah mengalami penghinaan dalam hidup saya, dan saya membutuhkannya." Di waktu lain, ia berseru, "Semua demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar." Bahkan di rumah sakit jiwa, ia menjadi saksi kekudusan bagi para pelindung dan pengasuh yang ditemuinya. Dan bahkan saat pikirannya memudar, membuatnya sering tidak mampu berkomunikasi, kelembutan dan ketaatannya dalam berdoa tetap ada dan tetap sama.
seorang hamba yang baik dan setia sampai akhir, Louis mempersembahkan semua yang dimilikinya kepada Tuhan dan memujinya sampai akhir hayatnya. Louis dan Jelly tidak pernah berniat untuk menikah dengan siapapun. Keduanya merasa terpanggil untuk menjalani kehidupan religius karena tampaknya itulah satu-satunya jalan menuju kekudusan dan kekudusan. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan punya rencana lain bagi mereka, rencana bagi kehidupan mereka dan keluarga mereka untuk menjadi saksi yang indah bagi kekudusan sakramen pernikahan. Di tangan Tuhan, setiap momen kehidupan mereka yang biasa menjadi kesempatan untuk mencapai kekudusan. Di dalam kesibukan mengasuh anak, Tuhan mengajarkan mereka kesabaran dan sukacita. Di dalam cinta mereka satu sama lain dan rasa sakit yang mereka rasakan saat berpisah, mereka mulai memahami sesuatu tentang cinta Tuhan. Dengan setiap anak yang mereka sambut dan kemudian mereka kubur, Tuhan mengajarkan mereka penyerahan diri secara radikal dan menarik mereka lebih dekat ke hatinya sendiri. Sepanjang jalan mereka belajar untuk menempatkan panggilan mereka, pernikahan mereka, anak-anak mereka, dan akhirnya hidup mereka sendiri ke dalam tangan Bapa mereka yang penuh kasih. Percaya bahwa Ia akhirnya akan memberikan mereka kerinduan terdalam di hati mereka untuk menjadi orang kudus. Dan demikianlah yang Ia lakukan, dan bukan hanya itu, melalui pernikahan yang tidak pernah mereka harapkan, dan anak-anak yang tidak pernah mereka duga akan mereka miliki. Tuhan memberikan mereka 5 orang putri yang memasuki kehidupan religius. Leonie, putri tengah mereka, mungkin ia akan menjadi Martin berikutnya yang menjadi orang kudus dengan proses kanonisasi yang telah dibuka pada tahun 2015. Santa Teresa, anak bungsu mereka, telah menjadi yang paling terkenal di antara mereka semua. Bunga kecil yang kekudusannya telah memberkati banyak kehidupan melalui jalan kecil kekudusannya. Jauh dari menjadi halangan bagi kekudusan mereka, kehidupan pernikahan mereka adalah tempat di mana Tuhan menuntun mereka dan anak-anak mereka semakin jauh ke dalam kekudusan. Saat kita merenungkan kehidupan pasangan kudus ini, mari kita berhenti sejenak untuk mendengarkan uraian Paus Fransiskus tentang pernikahan dalam anjuran apostoliknya tentang sukacita kasih. Pasangan Kristiani bagi satu sama lain, bagi anak-anak mereka, dan bagi kerabat mereka adalah rekan kerja kasih karunia dan saksi iman. Tuhan memanggil mereka untuk menganugerahkan kehidupan dan untuk merawat kehidupan. Kehidupan sebagai pasangan adalah berbagi setiap hari dalam karya kreatif Tuhan, dan setiap orang bagi yang lain adalah tantangan terus-menerus dari Roh Kudus. Dengan demikian, keduanya merupakan refleksi timbal balik dari kasih ilahi yang menghibur dengan kata-kata, pandangan, uluran tangan, belayan, pelukan. Karena ulasan ini, ingin membentuk keluarga berarti memutuskan untuk menjadi bagian dari impian Tuhan.
memilih untuk bermimpi bersamanya, ingin membangun bersamanya, bergabung dengannya dalam kisah membangun dunia, di mana tidak seorang pun akan merasa sendirian. Louis dan Jelly terus menjadi rekan kerja kasih karunia dan saksi iman yang hebat. Mereka mengingatkan kita bahwa kita dapat mengejar kekudusan, apapun panggilan kita atau keadaan hidup kita. Semua itu dapat dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Ya, sungguh menyenangkan berjalan di samping Louis dan Jelly dalam kehidupan mereka bersama. Kesetiaan mereka kepada Tuhan melalui setiap anugerah dan cobaan merupakan bukti keindahan sakramen pernikahan dan kebaikan rumah suci yang sederhana. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang Tuhan panggil untuk Anda, persembahan di dalam kehidupan ini. Bagaimana Anda mengasihi Tuhan dan sesama dalam kehidupan sehari-hari Anda? Kita belajar dalam episode ini bahwa Louis mempersembahkan segalanya, anak-anaknya, kenangannya, otonominya, dengan percaya bahwa Tuhan akan dimuliakan dalam setiap pengorbanan. Pengorbanan apa yang mungkin Tuhan minta Anda lakukan? Mari kita akhiri seperti biasa dengan doa yang diajarkan Jelly kepada putri-putrinya dan diulang sepanjang hari. Ya Tuhan, kuserahkan hatiku kepadamu. Ambillah, kumohon, agar tidak ada makhluk yang dapat memilikinya, kecuali Engkau sendiri, Yesusku yang baik. Amin. Santo Louis dan Jelly, doakanlah kami. Demi nama Bapa